Perias jenazah setiap kali merias wajah jenazah akan memotong pakaian almarhum terlebih dahulu, hingga telanjang bulat. Kali ini almarhumah adalah seorang wanita cantik, mengenakan pakaian dalam merah yang mewah. Saat pria itu bersiap memotong tali spaghetti, jenazah tiba-tiba membuka matanya. Di mana saya? Yang aneh adalah, pria itu tidak merasa takut, tetapi dengan tenang memberitahu wanita itu. Ini adalah rumah duka. Kamu sudah mati. Saat itu wanita itu juga mengingat kembali. Dirinya memang menabrak sebuah truk yang membawa pipa baja. Tapi sekarang dia bisa bernapas dan berbicara. Bagaimana mungkin sudah mati? 8 jam yang lalu kamu meninggal dunia. Darahmu sudah tidak lagi bersirkulasi dalam tubuh. Sel-sel otakmu perlahan-lahan mati. Tubuhmu sudah mulai membusuk. Melihat wanita itu masih tidak percaya. Pria itu terpaksa mengeluarkan akta kematiannya. Tertulis dengan jelas di atasnya. Tidak menghasilkan penyebab yang mendasari yang diberikan di Pari. Namanya Anna T. Penyebab kematiannya adalah pendarahan internal parah akibat kecelakaan mobil. Setelah mengatakan itu, dia mengambil spons dan membersihkan lukanya. Anna bertanya padanya apa yang dia lakukan. Lau Bai berkata padanya, aku ingin memperbaiki tubuhmu, agar kamu terlihat cantik di pemakaman. Tapi Anna masih merasa dirinya belum mati. Dia memohon dengan sangat agar Lau Bai melepaskannya. Dia bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Tapi Lau Bai tidak peduli. Dia mengambil bantal porselen dan meletakkannya di bawah kepala Anna. Lalu mulai menjahit lukanya. Yang aneh adalah, Anna sama sekali tidak merasakan sakit. Baru setengah jalan menjahit. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Lau Bai segera mengambil sebotol cairan tidak dikenal. Menyuntikkannya ke dalam tubuh Anna. Anna perlahan menutup matanya. Orang yang datang tak lain adalah ibu Anna. Dia ingin melihat putrinya sekali lagi. Melihat putrinya berbaring dengan tenang di meja pembaringan jenazah. Sang ibu meneteskan air mata kesedihan. Pemakaman dijadwalkan pada hari Jumat. Dia berpesan kepada Lau Bai untuk merias putrinya dengan cantik. Setelah berkata demikian, dia bersiap untuk pergi dengan wajah muram. Lau Bai diam-diam merasa tegang. Segera menutupi Anna dengan kain putih. Tiba-tiba sang ibu berbalik. Rambutnya berwarna coklat. Saya ingin melihat warna aslinya. Tidak masalah. Pada malam hari, Anna perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Dia duduk dari meja pembaringan. Dia buru-buru meraba denyut nadinya. Namun, sekeras apapun dia mencoba, dia tidak merasakan detak. Dalam kepanikan, dia memukul meja pembaringan dengan tangannya. Tapi ini malah membuatnya semakin takut. Karena dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Aku hanya terkejut. Tidak apa-apa. Dia turun dan mengambil telepon di dinding. Tapi telepon sama sekali tidak bisa dihubungi. Dengan putus asa, dia hanya bisa datang ke pintu dan berteriak meminta tolong. Biarkan aku keluar. Saat itu terdengar suara mobil dari luar. Ternyata itu pacarnya, Paul, yang tidak rela kehilangannya. Ingin melihatnya untuk terakhir kali. Sayangnya, Lau Bai menghalanginya di pintu. Mencari berbagai alasan agar Paul tidak bisa masuk. Anna samar-samar mendengar suara pacarnya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak meminta tolong. Paul tetap tidak mendengar sama sekali. Akhirnya karena bukan keluarga almarhumah, Paul ditolak dengan kejam oleh Lau Bai di depan pintu. Paul hanya bisa pergi dengan sedih mengendarai mobilnya. Anna mempertanyakan Lau Bai mengapa tidak membiarkan Paul masuk untuk melihatnya. Tapi Lau Bai berkata, di mata orang lain, kamu hanya mayat yang terbaring di meja pembaringan jenazah. Hanya aku yang bisa melihat wujud asli kalian. Melihat berbagai tindakan aneh Lau Bai, Anna semakin yakin bahwa dia belum mati. Dia merasa Lau Bai pasti orang gila. Jadi saat dia keluar, dia diam-diam menyembunyikan sebuah gunting. Namun, perias jenazah yang baru kembali tidak mengetahui hal ini sama sekali. Kemudian, Anna mencari kesempatan dan langsung menusuk. Tidak disangka, tusukannya meleset. Dia berlari sekuat tenaga ke arah pintu. Namun, pintu itu sudah dikunci oleh Lau Bai. Melihat Lau Bai berjalan mendekat lagi, Anna mengangkat gunting di tangannya. Mengancam Lau Bai untuk menjaga jarak. Namun, Lau Bai tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan, dia memegang tangan Anna dan mengarahkannya ke lehernya sendiri. Tusuk di sini. Akhirnya, Anna tidak berani menusuk. Lihat. Aku masih bernafas. Mungkin aku hanya koma. Pasti dokter yang salah. Anna, kamu sudah mati. Lau Bai berkata kepada Anna. Alasan dia bisa mendengar dan melihat mayat berbicara. Karena dia memiliki bakat khusus sejak lahir. Bisa berbicara dengan orang yang berada di antara hidup dan mati. Tapi di mata orang lain, dia hanyalah sebuah mayat yang dingin. Tentu saja Anna tidak percaya. Dia mulai melampiaskan kemarahannya dengan gila-gilaan. Menjatuhkan semua barang di laboratorium ke lantai. Namun yang membuatnya putus asa adalah, dia menginjak pecahan kaca tetapi tidak merasakan apa-apa. Hari itu Lau Bai membawakan pakaian pemakaman yang indah untuknya. Anna sangat menyukainya. Pada saat yang sama, dia juga melihat Lau Bai menaruh kunci kamar di saku luar jasnya. Setelah itu, dia mendorong usungan untuk mengambil mayat baru. Setelah Lau Bai pergi dengan mobilnya, Anna segera mengambil kunci itu. Tapi kuncinya terlalu banyak. Dia hanya bisa mencoba satu persatu. Pada saat itu, Lau Bai yang sedang mengisi bensin di pom bensin belum menyadari. Namun saat dia membayar, tiba-tiba dia menyadari kuncinya hilang. Dia segera merasa ada yang tidak beres. Segera mengemudikan mobilnya kembali. Pada saat itu, Anna akhirnya membuka pintu kamar. Tapi dia tetap tidak bisa keluar. Karena pintu utama villa juga terkunci. Dia hanya bisa terus mencoba satu persatu. Dengan susah payah dia berhasil membuka pintu terakhir. Lau Bai juga kebetulan tiba di lantai bawah dengan mobilnya. Dia hanya bisa mencari tempat untuk bersembunyi sementara. Dan bersiap untuk berjuang mati-matian.
Dia tahu jika tertangkap, maka dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk keluar lagi. Untungnya Lau Bai tidak menemukannya. Dia kembali ke pintu utama. Menemukan bahwa kunci yang ada di pintu sudah diambil kembali oleh Lau Bai. Dalam kepanikan, dia menemukan sebuah telepon di sebuah ruangan. Anna dengan tidak sabar menelepon nomor pacarnya, Paul. Tapi yang tidak terduga adalah, ketika pacarnya mendengar suaranya, dia langsung menutup telepon. Ternyata sejak Anna mengalami kecelakaan mobil, Paul selalu tidak bisa menerima kenyataan. Baru-baru ini dia sering mengalami halusinasi. Tidak bisa tidak, dia curiga bahwa ada masalah dengan kesehatan mentalnya. Saat Anna tampak tidak percaya, Lau Bai sudah diam-diam datang di belakangnya. Dia membujuk Anna untuk menerima kenyataan. Dengan begitu, hanya akan membuat orang-orang yang mencintainya semakin menderita. Untuk membuat Anna menyerah, Lau Bai menarik lepas sebuah kain penutup. Ini menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan harapan Anna. Karena dirinya di cermin memiliki mata cekung dan wajah pucat. Kenapa aku terlihat seperti mayat? Karena kamu memang mayat. Kali ini Anna tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam hatinya, dia mulai perlahan menerima kenyataan bahwa dia sudah mati. Aku sudah mati. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar jendela. Ternyata itu adalah anak kecil tetangga. Yang terkejut melihat pemandangan aneh ini. Karena Anna adalah wali kelasnya di sekolah dasar. Tapi Lau Bai tidak menghiraukannya. Dia yakin tidak ada yang akan percaya omongan anak kecil. Dan saat ini Anna sudah sepenuhnya dicuci otak. Ketika dia benar-benar kehilangan harapan. Sebuah embusan napas muncul di cermin. Wajah Lau Bai berubah. Saat Anna tidak memperhatikan. Dia segera menghapus jejak di cermin. Sejak saat itu, Anna sepenuhnya menerima kenyataan bahwa dia adalah mayat. Kapanpun seseorang datang, Lau Bai selalu menyuntikkan obat misterius padanya. Hari itu, seorang perwira polisi datang berkunjung. Dia ingin melihat adik laki-lakinya yang baru saja meninggal sebelum pemakaman. Pada saat itu, kepala Anna tiba-tiba bergerak sedikit. Adegan ini kebetulan dilihat oleh polisi. Karena kepekaan profesional, dia merasa ada yang tidak beres. Jadi dia meminta untuk sendirian dengan adik laki-lakinya selama 2 menit. Lau Bai tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Jadi dia harus pergi sementara. Kemudian polisi gemuk itu berjalan ke arah Anna. Mengangkat kain putih di tubuhnya. Karena saat ini Anna sudah tidak mengenakan pakaian. Dia hanya bisa menutup mata dan merasakan detak jantung dengan tangannya. Saat itu Lau Bai tiba-tiba masuk. Polisi gemuk tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi canggung ini. Dia hanya bisa pergi dengan malu. Sisi lain. Pacar Anna, Paul, datang ke sekolah untuk mengemasi barang-barang peninggalannya. Anak kecil itu menghentikannya. Mengatakan bahwa guru mungkin masih hidup. Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri guru mengenakan baju merah berdiri di depan jendela rumah duka. Ini seharusnya kabar baik. Tapi Paul kehilangan kendali dan menjatuhkan anak itu ke tanah. Dia merasa anak kecil itu mempermainkannya. Tapi dalam perjalanan pulang, dia tanpa sengaja melihat di etalase toko pakaian di pinggir jalan. Gaun merah yang dikenakan oleh manekin. Anna juga kebetulan memiliki satu. Dia langsung merasa merinding. Dia langsung mengemudi ke rumah duka untuk mengkonfrontasi Lau Bai. Namun Lau Bai tetap tenang seperti biasanya. Dia berkata bahwa orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Bagaimana mungkin omongan seorang anak kecil bisa dianggap serius? Bagaimana mungkin Paul bisa mempercayainya? Dia menerobos masuk tanpa mempedulikan halangan. Dia menemukan pintu rumah duka dan berteriak memanggil nama Anna. Lau Bai mengikuti dari belakang, memegang gunting dan menunggu kesempatan. Namun Anna tidak bereaksi saat mendengar suara pacarnya. Karena saat ini dia yakin bahwa dirinya sudah mati. Selain Lau Bai, tidak ada yang bisa mendengar suara mayat. Melihat Anna tidak berbicara sama sekali, Lau Bai merasa lega. Dia mulai menenangkan Paul. Dan dengan alasan melapor ke polisi, dia memaksa Paul pergi. Berbicara tentang melapor ke polisi. Ini mengingatkan Paul. Dia segera mencari temannya yang menjadi kepala polisi. Berharap temannya bisa membantunya mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Namun polisi berpikir bahwa dia karena kehilangan orang yang dicintai sehingga mengalami halusinasi. Bahkan memukul seorang anak kecil. Sambil berbicara, dia mengeluarkan akta kematian Anna. Namun, Paul segera menemukan masalah. Dokter saat itu hanya memeriksa pupil dan denyut nadinya lalu menyimpulkan kematian. Dia berpikir bahwa kemungkinan besar Anna disuntik dengan obat tertentu. Pandangan ini didukung oleh seorang polisi lainnya. Karena dia tahu memang ada senyawa air dan hidrogen bromida yang bisa melumpuhkan seseorang dalam hitungan detik. Membuat detak jantungnya hampir mendekati nol. Melihat kepala polisi sudah mulai ragu. Tetapi kata-kata polisi gemuk di sebelahnya membuatnya mengurungkan niat. Karena dia baru saja kembali dari rumah duka. Melihat Anna berbaring di meja pembaringan jenazah. Dan dia sendiri juga sudah memeriksanya. Memang tidak ada detak jantung. Karena tidak ada bukti. Kepala polisi juga tidak bisa membantu Paul. Dia menasihati Paul untuk bersabar. Besok adalah pemakaman Anna. Saat itu, kamu akan bisa melihatnya. Pada saat itu di rumah duka, Lau Bai sudah selesai merias wajah Anna. Pakaian pemakaman hitam, stoking hitam dan sepatu hak tinggi hitam. Dia terlihat begitu anggun dan elegan. Lau Bai berjalan membuka pintu kamar. Memberi Anna kesempatan terakhir untuk berjalan keluar sendiri. Tapi Anna berhenti di pintu. Dia sudah kehilangan kecantikannya. Dia sudah kehilangan keberanian untuk hidup. Aku senang aku sudah mati. Aku senang semuanya sudah berakhir. Anna berbaring di dalam peti mati. Lau Bai melanjutkan mengambil obat misterius. Sebelum menyuntikkan, Anna ingin melihat dirinya untuk terakhir kali. Lau Bai tidak menolak. Dia mengeluarkan sebuah cermin. Anna melihat dirinya di cermin dengan riasan yang indah. Mungkin inilah akhir dari hidup. Dia menghela napas panjang.
Uap napas muncul di permukaan cermin tanpa ragu. Anna merasa agak aneh. Bagaimana mungkin mayat bisa menghembuskan napas hangat? Dia menyentuh dengan tangannya. Menyadari bahwa itu nyata. Bukan halusinasinya sendiri. Anna mulai berjuang mati-matian. Tapi semuanya sudah terlambat. Lau Bai segera mengeluarkan obat dan menyuntikannya. Anna kehilangan kesadaran. Lau Bai mengeluarkan kamera. Mengambil foto terakhirnya di dunia. Di pemakaman, Paul akhirnya bertemu dengan Anna. Ini membuatnya benar-benar putus asa. Paul dengan penuh kasih mengeluarkan cincin pertunangan mereka. Dengan lembut memasangkannya di tangan Anna. Pada saat itu, bibir Anna bergerak sedikit. Tapi Paul masih merasa bahwa itu hanya halusinasinya. Lau Bai khawatir semuanya akan terbongkar. Menutup peti mati lebih awal. Ketika Anna terbangun lagi, pemakaman sudah selesai. Di luar sudah mulai menguburkannya. Rasa takut yang mencekik membuatnya berjuang mati-matian. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memukul peti mati. Orang-orang di luar tetap tidak mendengar. Saat malam tiba dan acara makan dimulai. Paul yang sedih hanya bisa menghilangkan kesedihannya dengan minuman keras. Namun, Lau Bai memberitahu dia bahwa Anna belum mati. Paul langsung terkejut. Tapi yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan Anna. Jadi dia melaju kencang menuju pemakaman. Paul yang telah minum banyak alkohol tidak bisa berkonsentrasi. Tiba-tiba ada kilatan cahaya putih di depan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Tapi juga sepertinya tidak ada yang terjadi. Dia akhirnya tiba di pemakaman. Menggali kuburan Anna. Mengangkatnya keluar dari peti mati. Setelah beberapa upaya penyelamatan, Anna akhirnya mulai sadar kembali. Jika kamu berpikir ini semua nyata, maka kamu salah. Akhir yang sebenarnya adalah, kilatan cahaya tadi adalah momen terakhir kecelakaan mobil Paul. Saat itu juga, pada saat-saat terakhir kecelakaan mobil tadi, semua yang terjadi setelahnya adalah mimpinya. Ketika dia terbangun lagi, dia sudah berada di rumah duka. Berbaring di meja pembaringan jenazah yang pernah ditempati Anna. Masih wajah Lau Bai yang menyeramkan dan menakutkan.